Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi helmintologi. Dosen kami Bu Putri Eka Sari, SSI, MSI. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Dwi Sultan Hasana, Delia Zainita, Indra Sutanto Tambunan, Mila Rosada, Nur Aini Apriliani, Rini Zulianti, Rivaldo, dan Syafira Mulia. Next, Kak. Pengertian helmintologi. Helmintologi adalah ilmu yang mempelajari parasit berupa cacing, penyakit karena cacing atau helminthiasis banyak tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Hal ini berkaitan dengan faktor cuaca dan tingkat sosioekonomi masyarakat. Sebagian cacing memerlukan vertebrata atau unvertebrata tertentu sebagai host, misal ikan, siput, Crustaceae, atau serangga dalam siklus hidupnya. Di daerah tropis, host ini juga banyak berhubungan dengan manusia, karena tidak adanya pengendalian dari masyarakat setempat. Begitu juga kebiasaan masyarakat menyebabkan penularan jenis cacing tertentu, misalnya makan makanan yang masih mentah atau setengah matang. Bila di dalam makanan tersebut terdapat kista atau larva cacing, maka siklus hidup cacing menjadi lengkap sehingga terjadi infeksi pada manusia. Berbeda dengan infeksi organisme lain, infeksi cacing dalam tubuh manusia tidak menyebabkan cacing dewasanya bertambah banyak di dalam tubuh manusia. Hospes perantara parasit cacing. Parasit cacing untuk sampai ke manusia memerlukan tuan rumah perantara, misalnya golongan binatang yang berkaki ruas-ruas atau arthropoda. Contohnya, yang pertama ada kelas Crustaceae. Genus Cyclops atau Diaptomus dapat menyebarkan penyakit dracunculosis. Genus Crabs dapat menyebarkan penyakit paragonomiasis. Yang kedua ada kelas Insecta. Golongan nyamuk dan lalat dapat menyebarkan penyakit filariasis. Golongan pinjal tikus dapat menyebarkan penyakit Hymenolepiasis. Klasifikasi cacing berdasarkan taksonomi Helminthes dibagi menjadi yang pertama Nemathelminthes atau cacing gilik, Platyhelminthes atau cacing pipih. Pengertian Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Rongga tubuh pada Nemathelminthes disebut Pseudocelomata. Cacing ini mempunyai tubuh runcing pada kedua ujung sehingga disebut dengan cacing gilik. Ukuran tubuh Nemathelminthes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Cacing Nemathelminthes kebanyakan hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun ada pula yang hidup bebas. Ukuran dari cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Ciri-ciri Nemathelminthes: 1. Merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. 2. Memiliki 3 lapisan tubuh atau triploplastik, yaitu lapisan tubuh luar atau ektoderm, tengah atau mesoderm, dan lapisan tubuh dalam atau endoderm. 3. Tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati sehingga rongga ini disebut Pseudocelomata. 4. Kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula.
yang berfungsi melindunginya dari enzim pencernaan inang. 5. Sistem pencernaannya sudah lengkap. 6. Belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernapasan. Sistem saraf merupakan saraf cincin. Struktur tubuh nematelmintas. Tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuhnya dilapisi oleh 3 lapisan tripoblastik, yakni lapisan luar ektodermis, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Kulit hewan ini tidak berwarna dan licin. Nematelmintas sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Nematelmintas terdapat 10 filum yang dikenal pada masa kini, yaitu 1. Acanthosepala, 2. Cycliophora, 3. Chinorrhea, 4. Nematoda, 5. Priapulida, 6. Chaetognatha, 7. Gastrotica, 8. Loricifera, 9. Nematophora, terakhir ada Rotifera. Klasifikasi nematelmintas. Nematelmintas dibagi menjadi 2 kelas, yakni sebagai berikut. Yang 1, ada kelas nematoda. Nematoda mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi, alat reproduksi pada jantan dengan testis dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan. Contoh anggota nematoda antara lain yaitu Ascaris lumbricoides, cacing krem pada manusia, Anguilla aceti, cacing cuka, Enterobim vermicularis atau Oxyuris vermicularis, cacing kremi pada manusia, Oxyuris equi, cacing kremi pada kuda. 2. Kelas Nematoforma. Nematomorfa adalah cacing yang mempunyai dun di kepala, hidup dalam usus vertebrata dan biasanya melekat pada dinding usus dengan belalai bengkok berkan duri. Cacing ini memiliki sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksinya terpisah. Nematomorfa memiliki hospes intermedier yakni bangsa krustasea atau udang dan insekta atau serangga. Misalnya Neosi Norhicus emidis yang menyerang penyakit kura-kura dan bulus. Next. Peranan nematelmintes. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Globodera rostosiensis yang menjadi parasit pada tanaman, kentang, dan tomat, dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Yang kedua, Ascaris lumbricoides atau cacing usus, dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi, menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Next. Cara hidup dan habitat nematelmintes. Nematelmintes ada yang hidup bebas, ada pula yang parasit pada manusia. Nematelmintes yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Hampir seluruh hewan dapat menjadi inang bagi nematelmintes. Reproduksi nematelmintes. Nematelmintes umumnya
bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin janinnya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes merupakan cacing yang memiliki bentuk tubuh pipi dorsoventral dan tidak bersegmen, yang pada umumnya golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Cacing pipih merupakan golongan cacing yang sangat sensitif terhadap cahaya. Platyhelminthes juga dapat dikelompokkan sebagai hewan triploblastik karena memiliki 3 lapisan jaringan, yaitu ektodermis, lapisan luar, mesodermis, lapisan tengah, dan endodermis, lapisan dalam. Ciri-ciri Platyhelminthes yang pertama memiliki bentuk tubuh pipih, simetris dan tidak bersegmen. Yang kedua memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh 20 cm, yaitu cacing pita. Yang ketiga memiliki 1 lubang, yaitu di mulut tanpa dubur. Yang keempat memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau dua kelamin. Yang kelima memiliki hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. Yang keenam habitat di air tawar, air laut, tempat lembab, atau dalam tubuh organisme lain. Yang ketujuh melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan berproduksi secara vegetatif, yaitu membelah diri. Yang ke-8 sensitif dengan cahaya dan lain-lain. Struktur tubuh Platyhelminthes. Di dalam struktur tubuhnya itu terdiri dari faring, sel api, saluran ekskresi, otak, tali saraf, ovarium, testis, faring, kelenjar semen, penis, sama lubang genital. Klasifikasi Platyhelminthes atau cacing pipih dibedakan menjadi 3 kelas, antara lain sebagai berikut. 1. Turbellaria atau cacing rambut getar. Turbellaria adalah Platyhelminthes yang memiliki silia rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Pada lapisan epidermis terdapat banyak sel kelenjar yang disebut rhabdoid yang berfungsi untuk melekat, membungkus mangsa, dan sebagai jejak lendir pada waktu merayap. Trematoda atau cacing isap. Trematoda dewasa pada umumnya hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah vertebrata. Trematoda berlindung di dalam tubuh inangnya dengan melapisi permukaan tubuhnya dengan kutikula dan permukaan tubuhnya tidak memiliki silia. Trematoda tidak mempunyai rongga badan dan semua organ berada di dalam jaringan parenkim. Trematoda tidak mempunyai sistem peredaran darah. Sistem ekresi tersusun dari sebuah kandung kemih posterior. Sistem reproduksinya kompleks. Sebagian besar dari trematoda adalah hermafrodit, mempunyai organ jantan dan betina. Tetapi pembuahan silang merupakan hal yang biasa, dan pembuahan sendiri tidak umum. Pembuahan biasanya uterus, sperma melewati sirus dari satu cacing ke uterus cacing lain. Cestoda atau cacing pita. Keberadaannya berjumlah sekitar 3.500 spesies di seluruh dunia, hidup sebagai parasit dalam tubuh hewan. Cacing pita atau cestoda memiliki tubuh bentuk pipi, panjang antara 2-3 meter, dan terdiri dari bagian kepala atau skoleks, dan tubus atau strobila. Kepala atau skoleks dilengkapi dengan lebih dari 2 alat penghisap, sedangkan setiap segmen yang menyusun strobila mengandung alat perkembangbiakan. Contoh cacing pita adalah Taenia solium dan Taenia saginata dan parasit pada orang.
Peranan pelatih Helminthes. Planaria menjadi salah satu makanan bagi organisme lain. Cacing hati maupun cacing pita merupakan parasit pada manusia. Yang pertama itu Schistosoma sp dapat menyebabkan schistosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Yang kedua ada Clonorchis sinensis yang menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Yang ketiga ada Paragonimus sp, parasit pada paru-paru manusia. Yang keempat ada Fasciolisis sp, parasit di dalam saluran pencernaan. Yang kelima ada Aeniasis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Taenia sp. Yang keenam itu ada Fascioliasis, disebabkan oleh Fasciola hepatica, merupakan penyakit parasit yang menyerang semua jenis ternak. Berikut adalah daftar pustaka. Ada buku Erlangga 2003, buku Erlangga 1994, biologi edisi kedua Erlangga 2006, Sinar Wijaya 1984, biologi edisi kelima jilid 3 Erlangga 1999, parasitologi veteriner Yogyakarta UGM 1994. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.